Hai guys, nama saya Marcelino Christian Sumakul dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ringkasan materi video terkait dengan IT governance. Yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan, apakah IT governance itu? Jadi menurut beberapa ahli, yang pertama Henderson dan Van Traman tahun 1993 yang mengatakan bahwa IT governance is a selection and the use of organizational process to make decisions about how to obtain and deploy IT resources and competencies. Nah, inti yang saya dapatkan dari sini adalah bahwa IT governance merupakan pemilihan model untuk pengambilan keputusan terkait dengan deployment IT. Yang kedua, dari Sambar Murthy dan Zimot pada tahun 1999 dan tahun 2000 yang mengatakan bahwa IT governance refers to the platforms of authority for key IT activities, and IT governance defines the locus of enterprise decisions making authority for core IT activities. Inti yang saya dapatkan adalah IT governance merupakan sebuah pengambilan keputusan korporasi terkait dengan pemanfaatan aktivitas IT yang utama atau core IT. Yang ketiga, Whale Ross tahun 2004 yang mengatakan bahwa IT governance is about specifying the decision rights and accountability framework to encourage desirable behavior in the use of information technology. Nah, di sini ada ditambahkan kata-kata decision dengan kerangka accountabilitas, sehingga maksudnya adalah apa yang kita inginkan dari IT itu nantinya bisa tercapai dengan baik. Dan yang keempat, dari IT Governance Institute by Isaka yang memberikan statement bahwa IT governance is a process used to monitor and control key information technology capability decisions in attempt to ensure the delivery of value to key stakeholders in an organizations. Inti keseluruhan yang saya dapatkan dari apakah IT governance itu adalah IT governance merupakan pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan pengelolaan IT dalam suatu perusahaan, di mana level IT governance berada di atas IT management dan juga memiliki fungsi yang berbeda, di mana IT governance itu memiliki fungsi untuk memastikan bahwa IT management berjalan dengan baik, sedangkan fungsi IT management merupakan untuk menjalankan perintah dan arahan dari IT governance. Pertanyaan yang kedua, mengapa IT governance diperlukan? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita akan melihat masalah-masalah yang merupakan masalah-masalah umum dari para stakeholders. Ada 10 contoh masalah di sini. Yang pertama, proyek IT tidak selesai-selesai, memakan banyak biaya tambahan dan tak terduga. Yang kedua, investasi yang dialokasikan besar, namun manfaatnya tak seimbang. Yang ketiga, sistem tidak terintegrasi dan terpadu. Yang keempat, jaringan sering putus atau tidak stabil. Akibatnya, layanan bisnis ke pelanggan terganggu. Yang kelima, data pada sistem tidak valid, banyak yang keliru dan tidak update. Yang keenam, aplikasi sering down. Yang ketujuh, teknologi yang dimiliki selalu kalah saing dengan bisnis serupa lainnya. Yang kedelapan, pengembangan IT tidak sejalan dengan kebutuhan bisnis. Yang kesembilan, divisi IT kerjanya lambat, tidak on time, sehingga tidak bisa memenuhi ekspektasi user. Dan yang ke-10,
sulit menangkap kebutuhan atau kemauan user yang sering berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Nah, sebenarnya akar permasalahannya adalah karena organisasi itu tidak memiliki IT governance yang baik. Makanya, jawaban mengapa IT governance diperlukan supaya untuk meminimalisir masalah-masalah yang telah saya sebutkan tadi. Kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Seperti apa kerangka IT governance? Nah, kita akan melihat di sini salah satu framework IT governance yang biasa dipakai, yaitu COBIT 2019. Kita akan melihat dulu prinsip utama COBIT 2019. Yang pertama, provide stakeholder value. Di mana provide stakeholder value itu maksudnya, model governance apapun yang dipilih harus memberikan manfaat bagi semua pihak. Yang kedua, holistic approach. Maksudnya adalah melihat IT governance harus secara komprehensif atau holistik, yang berarti IT governance adalah urusan seluruh pihak dalam organisasi. Yang ketiga, dynamic governance system, yaitu sifat IT governance adalah dynamic atau dinamis, bisa menyesuaikan. Yang keempat, governance distinct from management. Jadi kita harus mengetahui dengan baik bahwa tataran governance dan manajemen itu merupakan hal yang berbeda. Yang kelima, tailor to enterprise needs. Apapun jenis framework yang dipakai harus bisa di-customize atau dimodif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keenam, end-to-end governance. Pendekatan yang kita lakukan harus end-to-end dan penerapannya harus dari posisi teratas sampai ke paling bawah. Dari direktur paling atas sampai ke pekerja-pekerja paling bawah seperti satpam, tukang parkir, dan lain-lainnya. Kita masuk dalam domain ekosistem IT governance. Yang pertama, adanya dikotomi atau pemisahan antara urusan bisnis dan urusan IT. Pemisahan yang dimaksudkan adalah ketika orang IT sibuk dengan IT-nya sendiri dan orang bisnis sibuk dengan bisnisnya sendiri. Maka dari itu, perlu ada jembatan untuk menyelaraskan keduanya, untuk mengalignment keduanya antara bisnis dan IT. Nah, kejadian ini sering terjadi karena perbedaan tugas pokok dan fungsi. Dan kuncinya ada pada mindset pimpinan dan pengelola. Pertanyaan keempat, kerangka apa lagi yang sering dipakai? Nah, tadi kan kita sudah membahas sedikit tentang COBIT. Sekarang kita akan membahas framework lain, yaitu yang pertama ISO 38500 yang terkait dengan pengambilan keputusan. Yang kedua TOGAF yang di dalamnya terdiri ADM, Architecture Content Framework, Reference Models, ADM Guidelines and Techniques, Enterprise Continuum, dan Architecture Capability Framework. Yang ketiga ITIL yang terkait dengan IT Services. Yang keempat, ISO 20000 yang terkait dengan service. Yang kelima, ISO 27001 yang terkait dengan Information Security. Yang keenam, PMBOK yang terkait dengan Project Management. Yang ketujuh, PRINCE2 yang terkait dengan project management juga. Dan yang terakhir ISO 31000 yang terkait dengan IT risk management. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana cara implementasi IT governance?
Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa langkah-langkah yang ada. Ada yang pertama, what are the drivers? Jadi, untuk melakukan implementasi IT governance, kita juga harus tahu what are the drivers. Harus ada drivers atau penyebabnya dulu. Nah, drivers ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu melalui pain points atau masalah, ataupun melalui trigger events atau peluang. Jadi drivers ini bisa kita tentukan apakah drivers ini melalui pain points atau masalah, atau trigger events atau peluang. Nah, setelah kita berhasil menentukan what are the drivers, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu where are we now. Jadi di langkah ini kita melakukan general check-up tentang kondisi organisasi atau perusahaan kita saat ini. Kondisi layanan, kondisi aplikasi, kondisi server, kondisi otoritas, dan lain-lain. Supaya kita dapat mengetahui posisi kita yang sekarang, di mana posisi perusahaan dan kondisi perusahaan kita yang sekarang ini berada di mana. Nah, setelah itu termasuk dalam langkah yang ketiga, yaitu where do we want to be. Jadi pada langkah ini kita kayak menyampaikan tujuan kita bahwa bagaimana kita maunya perusahaan kita itu jadi seperti apa, mau mengarah kemana. Nah, setelah kita menentukannya, sudah dapat menentukan tujuan dari perusahaan kita akan mengarah kemana, langkah keempat, what needs to be done. Di what needs to be done ini, dari langkah ketiga tadi, kita dari posisi kita yang berada saat ini dan dengan posisi tujuan yang akan kita capai, pasti ada gap antara itu. Nah, gap ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang keempat ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menjembatani antara kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan? Yang kelima, how do we get there? Nah, setelah kita tahu seberapa apa yang harus kita lakukan untuk sampai ke tempat tujuan tadi, kita langsung melakukan sesuatu untuk bisa sampai ke posisi yang kita inginkan atau ke tujuan kita, berdasarkan analisa di langkah-langkah sebelumnya, langkah keempat, seperti membuat SOP, menggunakan standar, menyusun instrumen, dan lain-lain. Pada langkah keenam, did we get there? Jadi kita mengecek dan mengukur apakah kita sudah sampai ke posisi yang kita inginkan, seperti apakah contoh di dunia nyatanya, di dunia pekerjaan IT, seperti apakah data sekarang sudah terintegrasi, apakah proyek yang kita lakukan tidak telat lagi, tepat waktu, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, how do we keep the momentum going? Yang langkah terakhir ini, setelah kita menyelesaikan 6 langkah sebelumnya, pada langkah ini kita memikirkan bagaimana supaya kita bisa mempertahankannya terus-menerus ke depan. Artinya bagaimana kita membuat supaya langkah-langkah yang telah kita buat ini bukan semata-mata hanya bertahan sesaat, tapi bisa kita buat menjadi sebuah rutinitas. Nah, demikianlah ringkasan materi video IT governance yang dapat saya berikan. Apabila ada salah-salah kata atau lain-lainnya, dimohon maaf, dan sekian dan terima kasih.